Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu dengan materi CPO, yaitu crude palm oil, dengan beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Haris Nugroho, kemudian yang kedua Gita Aulia, kemudian yang ketiga Muhammad Kafi Badawi, kemudian yang keempat adalah Riki Wahyu Kuskanto. Baik, untuk materi yang pertama, yaitu pengertian dari crude palm oil atau disingkat dengan CPO. CPO ini merupakan minyak kelapa sawit mentah yang berwarna kemerah-merahan yang diperoleh dari hasil ekstraksi dari daging buah kelapa sawit. Banyak sekali kegunaan dari CPO ini sendiri dalam kehidupan kita sehari-hari. Hal yang paling sering kita temui ialah minyak makan atau minyak goreng. Tapi untuk mendapatkan minyak goreng yang berkualitas dan layak dikonsumsi, CPO harus dilakukan kembali proses pemurnian di proses lanjutan dan lebih dikenal dengan proses fraksinasi. Pada proses pemasaran, suatu produk pasti memiliki parameter itu yang dapat menjadi acuan dalam bertransaksi jual beli. CPO juga memiliki parameter mutu yang harus dipenuhi produsen untuk mencari dan memuaskan konsumen. Asam lemak bebas atau disingkat ALB. Kadar air dan kadar kotoran merupakan karakteristik umum dari CPO yang sering ditanya oleh konsumen. Next. Baik, selanjutnya adalah proses pengolahan CPO akan dijelaskan oleh teman saya. Silahkan yang bagian dari penjelasan proses pengolahan CPO silakan. Ya, terima kasih kepada moderator. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang proses pengolahan CPO. Tandan buah segar kelapa sawit harus diolah dalam waktu 24 sampai 48 jam sejak dipanen. Agar tidak mengalami penurunan kualitas jika pengolahan tidak berjalan secara tepat waktu, maka produknya tidak lagi memenuhi persyaratan kelas pangan, yaitu kandungan asam lemak bebas atau ALB sekitar 5-6%. Setelah proses penimbangan tandan buah segar, buah kemudian dimasukkan ke dalam lori untuk dilakukan proses perebusan. Buah besar lori direbus pada suatu tempat perebusan atau sterilizer selama kurang lebih 90 menit. Di dalam perebusan, uap panas dialirkan dengan suhu 125 derajat Celcius dan tekanan puncak dalam ruangan berkisar kurang lebih 2,8 sampai 3,8 kg per cm kubik. Tanda buah segar yang telah direbus kemudian dimasukkan ke dalam mesin pelepas buah atau thresher. Buah yang telah rontok dibawa ke dalam mesin pelumat atau digester, sedangkan janjang kosong dibawa ke tempat pembakaran tinggi. Kemudian, buah diaduk dalam suatu bejana silindris tegak selama beberapa waktu dan dipanaskan dalam suhu yang tinggi. Bejana yang lengkap dengan beberapa lengan atau pisau pengaduk. Setelah buah diaduk pada digester, kemudian buah dikempa dengan scrape press. Pengempaan ini bertujuan memeras minyak sebanyak mungkin dari masar-masan sehingga kehilangan minyak sekecil-kecilnya. Minyak mentah berupa cairan yang ditiriskan dari bejana peremas dan yang diperas oleh
Kempaan terdiri dari campuran minyak, air, dan sisa-sisa sel, serta potongan serabut-serabut halus dan cangkang halus. Upaya pertama untuk memisahkan serabut dan cangkang halus adalah dengan menggunakan ayakan getar melalui kawat saringan atau vibrating screen. Setelah disaring, proses selanjutnya adalah dengan mengendapkan minyak tersebut dalam tangki pengendapan atau klarifikasi. Minyak yang dikutip dari tangki pengendapan masih mengandung sekitar 0,5% air dan sejumlah kotoran. Tangki pengendapan masih mengandung sekitar 0,5% air dan sejumlah kotoran. Kotoran ini dipisahkan dengan sentrifuge berputar tinggi. Biasanya kadar airnya akan turun menjadi 0,2% dan kadar kotoran menjadi sekitar 0,1%. Untuk mendapatkan kadar air yang diinginkan 0,0%, minyak masih harus dikeringkan. Pengeringan dilakukan dengan vakum pada suhu yang relatif rendah agar minyak tidak teroksidasi saat pengeringan dengan suhu yang tinggi. Selanjutnya ada metode. Metode ini dilakukan dalam 5 tahapan. Yang pertama, penimbangan berat TBS. Yang kedua, sterilizer. Yang ketiga, perebusan. Keempat, pengolahan TBS. Kelima, pemurnian. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih saudara-saudara kita yang sudah menjelaskan tadi. Kemudian selanjutnya mengenai alat-alat mesinnya, alat-alat beserta fungsinya akan dijelaskan oleh saudara Riki Wahyu Kristianto. Kepada saudara Riki dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya adalah alat-alat beserta fungsinya. Stasiun penerimaan buah atau fruit reception station. Alat-alatnya jembatan timbang atau weight bridge, sortasi, tempat pemindahan buah, dan lori buah. Yang kedua ada stasiun penebahan atau tracing station. Berfungsi untuk memisahkan buah dari tandanya dengan cara bantingan dan berputar sekitar 23 sampai 25 rpm yang dinamai rotary draw M tracing. Yang ketiga ada stasiun perebusan atau sterilization station. Alat-alatnya ada alat penarik, ketel rebusan, dan tripler. Yang keempat ada stasiun pengempaan. Alat-alatnya ada digester, berfungsi pencincang berondolan yang sudah direbus. Yang kedua ada pemisah ampas kempa. Next. Selanjutnya ada stasiun pemurnian minyak. Alat-alatnya ada talang minyak, tangki pemisah pasir, ayakan getar, crude oil tank, continuous setting, oil tank, oil purifier, vacuum dryer, storage tank, tangki lumpur, sand cyclone, sludge buffer, sludge separator, decanter, fat pit. Next. Selanjutnya, stasiun pengolahan inti atau kernel station. Ada cake breaker, conveyor berfungsi untuk mengantarkan ampas dan nuts ke deperix serta mengurangi kadar air fiber sehingga memudahkan kerja blower. Ada depericarper. Depericarper berfungsi memisahkan ampas dan nuts serta membersihkan nuts dari sisa-sisa serabut yang masih melekat pada nuts. Nuts polishing drum berfungsi untuk memisahkan
yang masih melekat pada nuts. Nuts silo berfungsi untuk tempat pemeraman nuts. Apple mill ada Lactanera separation, Lactanera dust separation, clay beds, kernel silo, dan kernel bin. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Riki sudah menjelaskan alat-alat beserta fungsinya dalam pengolahan CPO atau crude palm oil ini. Kemudian selanjutnya, materi selanjutnya, produk yang dihasilkan dari crude palm oil ini yang akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Kafi Badawi. Dipersilahkan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang produk yang dihasilkan dari CPO atau minyak sawit. Adalah salah satu minyak yang paling banyak dikonsumsi dan diproduksi di dunia. Minyak yang murah, mudah diproduksi, dan sangat stabil ini memiliki banyak kegunaan, mulai dari variasi makanan seperti margarin, kosmetik seperti lipstik, produk kebersihan seperti sabun mandi, dan juga dapat digunakan sebagai biofuel atau biodiesel. Mengapa minyak sawit banyak digunakan pada berbagai produk? Next. Next. Mengapa hasil olahan CPO banyak digunakan sebagai bahan baku produksi? Ada beberapa alasannya. Salah satunya, yang pertama adalah karena minyak kelapa sawit mempunyai tekstur halus dan lembut. Kelapa sawit mempunyai selai. Kelapa sawit dapat dibuat sebagai selai karena lebih mudah dioles. Seperti permen kenyal, bisa juga seperti es krim jadi lebih lembut. Yang kedua, penggunaan lahan yang sangat efisien. Terkadang Anda mungkin bisa menggunakan minyak nabati lain untuk hal yang sama, tetapi Anda akan butuh lebih banyak lahan, pestisida, dan pupuk untuk menanamnya. Yang ketiga ada bebas dari lemak trans. Secara alami, minyak kelapa sawit bebas dari lemak trans yang berbahaya, sumber utama kolesterol tinggi, dan berkaitan dengan penyakit jantung. Yang keempat ada biaya efisien. Minyak kelapa sawit berperan penting untuk menjaga agar makanan favorit kita tetap terjangkau dan ada di rak toko. Yang kelima tidak ada rasa dan tidak berbau. Koki dapat menciptakan tekstur baru tanpa menambahkan rasa baru dengan hanya menggunakan minyak kelapa sawit. Contoh analisis ekonomi CPO. Bisa dilihat dari bulan Januari 2012 sampai bulan Desember 2013. Efisiensi ekonomi juga belum mampu mencapai kondisi full efisien karena nilai efisiensi yang dihasilkan hanya sebesar 0,9. Penggunaan faktor produksi yang belum dapat tepat baik dengan tujuan untuk memaksimalkan output maupun menimbulkan biaya input menjadi penyebab banyak UKE yang menjadi inefisiensi. Selain itu, terdapat masalah lain yang menyebabkan UKE tersebut belum efisiensi, seperti terhambatnya pasokan TBS karena kekurangan alat transportasi sehingga produksi CPO tidak dapat dimaksimalkan dan sering terjadi kerusakan mesin produksi yang menyebabkan waktu produksi efektif menjadi berkurang. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Saudara Kafi sudah menjelaskan materi tadi. Kemudian untuk kesimpulan dari materi yang sudah kami sampaikan pada hari ini, yaitu CPO atau crude palm oil ini merupakan minyak sawit yang diperoleh dari hasil ekstraksi dari
eh, dari kelapa sawit gitu. Kemudian ada proses pemurnian yang kemudian digunakan untuk kebutuhan bahan pangan dan lainnya. Kemudian yang kedua, bahan TBS yang digunakan itu bermutu bagus atau baik karena mengandung minyak dan ALB yang rendah. Kemudian rata-rata perkembangan nilai ekspor dari minyak kelapa sawit ini dari tahun 2000 sampai 2013 itu sebesar 30,81% per tahunnya. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya dari kelompok kami, kelompok 10, atas mohon maaf atas kurang lebih kata kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.